Pagi-pagi ke Jakarta. Di Jakarta ada cemilan. Hari ini frater mau cerita. Cerita tentang panggilan. Pura-pura romantis. Selamat siang, Pastor, para frater, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersering panggilan di sini. Agar kita saling mengenal antara saya dan kita semua, antara kalian, saya akan mengenalkan diri saya dulu. Soalnya nama saya, nama yang jarang diketahui oleh banyak orang, kecuali orang-orang yang berasal dari kota saya. Perkenalkan, nama saya Jonggi Simanjuntak. Saya OSC, Ordo Crucis Sanctae. Saya masih kuliah. Sekarang semester 2 di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Dan tentu jurusan keilahian, bukan jurusan yang lain gitu. Saya akrab dipanggil dengan sebutan Nak. Kalau ibu saya memanggil saya Onggi gitu. Kalau adik saya Babang, Babang gitu. Dan bapak saya manggil saya Gi gitu. Banyaklah panggilan, tapi kalau bapak ibu mau manggil yang mana boleh saja. Panggil frater boleh, manggil Jonggi boleh, panggil anak boleh. Karena memang saya adalah anak-anak kalian gitu. Saya adalah benar-benar orang Batak. Semoga bapak ibu percaya. Sebab menurut beberapa umat yang pernah berjumpa dengan saya justru dianggap sebagai orang Italia gitu. Dan saya mulai tidak tenang gitu. Saya khawatir. Jangan-jangan saya memang orang Italia gitu. Hanya saya pendek saya, bukan orang Italia. Saya bercermin. Wah, betul. Seperti orang Italia. Ketika mendengar sama bapak saya, mama saya, "Mak, saya mana orang Batak gak?" Dan ternyata setelah saya menemukan jawabannya, dan saya pun menemukan jawabannya, bahwa saya benar-benar orang Batak, sekalipun saya kurang fasih berbahasa Batak. Yang ibu bapak yang orang Batak sini, mohon maaf. Itu saja perkenalan dari saya, yang singkat tuh. Ya, kira-kira motivasi kamu, frater, kenapa kamu pilih menjadi seorang calon imam? Ceritakan kepada kami, orang muda di sini, supaya mereka pun berpikir, rupanya menjadi imam itu ya baik, indah, ya. Silakan. Oke, sebelum motivasi, sebelumnya saya menceritakan panggilan saya dulu, karena dari motivasi timbullah panggilan begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, panggilan saya bukan seperti panggilan Samuel. Tahu kan Samuel yang dipanggil 3 kali oleh Allah? Samuel, ya Bapak. Samuel, ya Bapak. Samuel, ya Bapak. Kalau saya di posisi Samuel, saya pasti akan pingsan dan terletak di kamar saya. Kalau Allah manggil saya, Jonggi, siapa tuh? Jonggi, gawat. Jonggi, Mama, Pak, ada orang. Kalau misalnya posisi Samuel, saya pasti akan pingsan. Panggilan saya justru terjadi ketika Allah menyajikan sebuah pengalaman konkret yang cukup menggugah dan menyentuh hati saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dan adik-adik. Pengalaman tersebut adalah ketika saya melihat pastor paroki saya yang adalah seorang kapusin of FM Cup. Yang menampilkan kewibawaan dengan jubah seorang kapusin dan penuh dengan kegembiraan yang berhasil menghipnotis saya yang ingin menjadi seorang imam kapusin dahulu, sekarang OSC. Itu dikarenakan
karena saya telah jatuh cinta pada OSC. Pada akhir-akhir keputusan saya untuk memilih antara Kapusin, Projo Sibolga, SVD, serta OSC, saya memilih OSC. Karena apa? Memang jatuh cinta telah membuat saya tergila-gila dengan OSC. OSC adalah pilihan pertama dan utama waktu itu. Itulah awal munah benih panggilan saya mulai muncul. Saya begitu merasakan bersemangat ingin menjadi seorang imam atau pastor. Namun ketika itu Jonggi kecil tidak hanya berhenti pada perasaan ingin menjadi seorang pastor. Yang masih kecil, yang hanya bersemangat dan kagum. Tetapi Jonggi kecil justru mempunyai tekad dan niat untuk menjadi seorang pastor dengan masuk seminari. Sebab dari peristiwa itu juga ketika saya di tempat saya tinggal, saya merasa prihatin begitu Bapak Ibu. Ketika saya sampai di seminari dan saya merenungkan ini justru yang membuat benih panggilan saya makin tumbuh begitu. Karena apa? Saya bekerja di stasi, di bawah stasi. Di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga. Imam yang berkunjung ke sana sekali setahun begitu. Banyak umat yang ingin merasakan dan merindukan komuni suci atau ingin merayakan Ekaristi gitu. Dan saya juga di situ ketika masih kecil juga setelah komuni saya ingin merasakan gitu. Karena terakhir kali saya menerima komuni itu ketika saya sakramen komuni. Justru dari situ saya mulai ingin berniat jadi imam. Apakah saya harus berbuat sesuatu untuk gereja saya begitu? Jumlah imam sangat sedikit. Dan saya pun merasa pastor-pastor yang sudah tua itu merasa ada kasihan begitu. Apalagi stasi bukan hanya satu tetapi berpuluh-puluh. Dari situ saya mulai tergerak. Saya ingin tidak merasakan apa yang dirasakan oleh adik-adik saya atau umat yang saya rasakan begitu. Saya ingin memberikan mereka yang lebih. Maka saya menjadi seorang imam. Dan sekarang pun saya OSC dan saya ingin memperkenalkan OSC juga di kampung saya. Itu juga motivasi saya jadi panggilan menjadi seorang imam OSC. Dan motivasi saya itu tadi, bahwa saya tidak ingin merasakan apa yang saya rasakan ketika pastor jarang datang ke gereja dan umat merasakan dan merindukan perayaan Ekaristi bersama pastor. Begitu pastor. Ya, jadi kamu sudah yakin ini jadi pastor ini? Untuk sejauh ini 100% pasti pastor. Ah. Kamu apakan paribanmu? Oh, kalau pariban saya sudah minta izin saya sama pariban dulu. Oh. Sebelum saya masuk OSC, pariban saya permisi ya, saya tidak menikah. Anda sama yang lain saja, masih ada yang lebih baik dari saya. Oh. Ya, manis di bibir belum tentu ya kebenarannya ya. Ya, Frater, susah senangnya di biara itu seperti apa ya? Kan jangan-jangan orang tua di sini takut anaknya di biara, atau bahkan orang muda itu berpikir biara itu susah hidupnya. Nah, ceritakanlah bagaimana pengalamanmu di biara. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dan adik-adik, menjadi seorang biarawan itu sebenarnya tidak susah kalau kita punya kemauan. Bila Anda terpaksa, itu menjadi suatu kesusahan dan juga menjadi suatu beban. Bagi kita atau bagi saya yang merasa bebas terbang menuju Allah, itu menjadi seorang imam tidak berat. Bapak, Ibu, saudara terkasih, saya pernah mengalami sukacita dan juga sukacita dan duka cita begitu. Bahkan sebelum saya masuk seminari atau sebelum saya masuk biara. Mengambil keputusan menjadi seorang biarawan bukanlah tanpa kesulitan dan hambatan. Sebab kita pasti sudah mengetahui
bahwa umat Allah dipanggil ke dalam 3 jenis panggilan. Betul tidak? Betul. Ada panggilan hidup berkeluarga, contohnya bapak saya, ibu saya. Ada panggilan untuk berkarir atau karya. Ada panggilan menjadi seorang biarawan maupun religius. Disitulah letak kesulitan yang saya hadapi. Saya harus memilih satu antara 2 jenis panggilan ini yang sama-sama baiknya, sama-sama menuju kekudusan. Dan saya masuk biara dengan proses yang panjang pasti. Setelah masuk biara, tantangan yang saya alami justru semakin bertambah rumit. Tantangan pertama adalah dinamika di biara yang kerap kali kurang dinamis. Kegiatan yang sudah terjadwal dan terkadang sulit berubah, tidak jarang menghantarkan saya pada perasaan bosan. Jelas, saya masih manusia begitu. Setiap hari saya selalu menjalani rutinitas yang sudah pasti diketahui. Bahkan kegiatan di bulan 3, di bulan 6 yang akan datang kemungkinan besar sudah dapat saya ketahui. Contohnya, besok ada olahraga. Nah, 6 bulan kemudian saya pasti tahu apa yang akan jadi kegiatan saya. Mulai besok adalah olahraga begitu. Dalam hal inilah kreativitas untuk merancang jadwal pribadi sangatlah penting. Tujuannya bukan untuk lari dari jadwal komunitas, melainkan untuk menjaga kualitas hidup supaya tetap produktif. Bahkan jadwal pribadi yang telah dirancang begitu berguna demi menghindarkan diri saya dari perasaan bosan. Menjadi seorang biarawan juga harus kreatif agar dia tidak mengalami kekeringan. Tantangan kedua lah menjalin relasi intim dengan Allah itu tidak mudah. Memang saya seorang biarawan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya kekeringan rohani. Aduh, apakah saya masih dalam panggilan ini? Aduh, panggilan saya masih 9 tahun lagi. Aduh, apakah saya pasti yang jadi seorang imam? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika dalam biarawan, yang akhirnya mengalami desolasi atau kekeringan rohani. Situasi demikian akhirnya membuat saya lelah. Saya capek. Namun terlebih lagi bagaimana mungkin saya bisa mendoakan orang-orang di sekitar saya apabila saya sendiri juga mengalami kekeringan rohani. Saya justru perlu menimba inspirasi dan kekuatan dari Allah. Saya lemah dan rapuh. Maka saya senantiasa membutuhkan Allah. Sekalipun saya sulit berdoa, solusi yang saya lakukan adalah saya tetap harus berdoa. Tantangan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan frater-frater, apakah saya salah mengatakan bahwa cewek-cewek Bandung itu cantik? Saya adalah orang Sumatera. Dan ketika saya di Bandung, saya merasa terpanah dengan kemanisan orang-orang Sunda gitu. Apakah saya salah jatuh cinta? Pasti tidak. Hal ini tentu menjadi suatu fenomena yang menjadi suatu keindahan bagi saya. Menjadi suatu penyemangat bagi saya. Wah, cantik sekali. Itu namanya jujur terhadap diri sendiri. Sebab saya pria normal, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya justru begitu bersyukur bahwa saya normal. Daripada saya mencintai laki-laki. Kalau itu kan aneh, tidak normal. Namun sebab identitas saya seorang frater, saya tentu saja tidak bisa mencintai seorang perempuan secara eksklusif. Itu konsekuensi yang harus saya tanggung. Karena ini berkaitan dengan arah cinta saya yang perlu total dan sempurna tertuju kepada Allah. Maka untuk melindungi kemurnian saya ingat Regula Agustinus dan pedoman formasi para anggota Ordo Salib Suci. Yang berbunyi, kalau kamu melihat seorang wanita,
Janganlah memandangnya dengan menantang. Tentu tak seorang pun bisa melarangmu melihat seorang wanita. Tetapi kiranya memang berdosa kalau kamu mengingini wanita atau mau diingini wanita. Sebab yang dapat menimbulkan berahi bukan hanya sentuhan dan perasaan cinta, melainkan juga mata. Maka janganlah bicara hatimu suci, kalau kamu tidak mampu memalingkan matamu daripadanya. Sebab mata itu suruhan hati. Dan kalau hati semacam itu menguak keinginan tak murni, dengan cara saling memandang meskipun tanpa bertutur kata, dan bahkan tanpa berpelukan, kemurnian itu sendiri akan lenyap. Dan aturan ini sangat tegas. Dan tantangan kelima, tentang penggunaan HP. Frater OSC sebetulnya bisa memegang, tapi hanya memegang dan kemudian menggunakan HP itu secara komunitas. Dan itu pun bergantian. Dan itu pun harus tertib. Tidak boleh sembarangan. Kalau ngechat orang lain, misalnya orang tua boleh, tapi jangan yang lain begitu. Gak usah nangis ya. Hah? Gak usah nangis. Tidak, Pastor. Saya tidak akan nangis karena memang ini adalah pilihan saya sebagai OSC. Memang tidak. Oke, Frater, terakhir. Pesan yang bisa kamu berikan kepada orang muda di sini, kepada juga orang tua di sini untuk hidup panggilan, untuk rencana yang indah ini. Silakan kamu berikan pesan-pesan agar mereka pun mengerti bagaimana hidup panggilan itu. Oke, Pastor. Terima kasih. Oke. Ini adalah saya ingin memberi suatu pesanlah kepada orang tua untuk yang pertama itu ketika saya seminaris, ketika seorang pastor projo itu adalah pamong saya pernah homili di sebuah paroki. Dia pernah mengatakan begini, bagaimana mungkin orang tua meminta seorang imam jikalau ia tidak memberi anaknya menjadi seorang imam? Apakah itu adil? Dan ini adalah kata-kata juga yang saya sampaikan kepada orang tua saya. Bagaimana bapak dan mama bisa misa setiap hari Minggu kalau tidak memberikan saya menjadi seorang imam? Dan orang tua saya pun tidak bisa berkata-kata. Oh ya, silakan masuk. Dan untuk adik-adik, di sini ada banyak frater dari ordo lain, di sini banyak suster. Kalau misalnya terpanggil, masuklah, jangan takut. Menjadi seorang imam itu enak loh. Perhatikan pastor-pastor yang 3 di depan ini. Bukankah mereka bahagia? Jikalau tidak bahagia, pasti umat Santa Helena ini tidak berjumlah banyak umatnya. Ya, banyak sekali. Saya sendiri berdiri di sini, hampir pingsan saya sebenarnya. Karena saking banyaknya. Di atas, di bawah, begitu. Enak sekali. Semuanya terjamin. Hanya saja tidak bisa menikah. Tapi itu tidak apa-apa. Lebih baik mencintai Allah. Lebih baik hidup membiara daripada itulah. Sudah mulai goyah dia. Bagaimana? Kamu masih lanjut atau enggak nih? Masih lanjut? Cukup sekian. Sudah ya. Sudah tidak tahan dia ya. Kita berikan tepuk tangan untuk frater, silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kami para kaum berjubah tentu masih ingin meminta dukungan, doa-doa kalian semua agar kami pun dapat dengan setia memanggul salib, memikul hidup kami sebagai seorang kaum berjubah, sehingga kami pun dapat dengan setia mengikuti dia hingga akhir. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran para suster, frater, bruder,
dan orang muda di tempat ini agar kita senantiasa bersama-sama saling mendukung dan mendoakan dalam hidup panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati.